が、そうそう。わかるかなこれ。あれわかる。例えば、うん。インドネシアの中で何が一番有名ですか？うん。まあ, それでもいいんですけどね. Tada, Hmm, yang di sini ya, di bagian ini ya, nakade ini nanti bisa dihilangkan. Mungkin sudah paham juga. Saya cuma mereview aja ya. Jadi nakade ini bisa dihilangkan. Misalkan tadi ada Indonesia no nakade. Jadi Indonesia de 何が一番人気ですか atau doko ga ichiban ningki desu ka kalau tempat ya. Jadi intinya di bagian ini mungkin bisa lihat layar ya, kata benda satu ini bisa nanti Ferisang masukkan kata-kata umum ya. Umum ay, maksudnya gimana? Umum dalam artian di dalamnya itu akan ada lagi bagian-bagian yang bisa dibagi lagi. Misalkan ay, ada kuda mono ya. Kuda mono di dalamnya kan ada banyak kuda mono lagi tuh ya. Ada apel mungkin, ada banananya, ada ringgo, ada apa mikang dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan tabemono no naka de atau kudamono de bisa ya. Kudamono de nani ga ichiban suki desu ka? Kalau digituin gimana jawabannya? Kudamono de nani ga ichiban suki desu ka? suika ga ichiban suki desu. Sui? スイカ、スイカが一番好きですね。そうですか. Hai. Atau dalam percakapan langsung juga bisa ya. Suika des. Bisa juga tanpa ditambahkan suika ga ichiban suki desu. Terlalu panjang ya. Langsung to the point dengan nani ga ichiban suki. Itu bisa langsung saja. Suika des. Atau suika ga suki desu. Suika ga ichiban suki desu. Bisa seperti lengkap juga bisa. Langsung ke buahnya saja juga bisa. Dalam percakapan ya. Tetapi dalam bumpo atau pada saat ulangan ya materinya itu adalah harus lengkap. Tapi kalau kaiwa itu bisa dihilangkan beberapa nih. Hai. Jadi intinya kalau nani ini berarti benda ya. Kalau doko ini berarti tempat, menanyakan at, tempat. Tempat yang paling apa misalkan begitu ya. Sesuaikan ay, dengan kata sifat yang ada di sini. Kalau paling yume berarti yume des. Kalau nani ga ichibang oishi desu ka. Jadi pokoknya di sini adalah kata benda ya, kata benda umum. Di sini kata sifat. Kita ingin menjabarkan sifatnya atau karakternya seperti apa. Tinggal ay, masukkan di sini. Nih, kalau dare berarti orang. Bisa nggak buat ay. contoh dengan dare satu? Misalkan dalam keluarga, ya di keluarga siapa yang paling tinggi, siapa yang paling baik hati dan semacamnya mungkin. できる できるできる。はい。家族で誰が一番優しいですか？ Oke, saya balik lagi nih bertanya nih. Peri さんの家族ね。ペリさんの家族で誰が一番背が高いですか背が高いですか私が一番背が高いであ、す。そうなの身長は何センチあるんですかあの、10、あ、165あ、センチ。165センチメートルね。ああ、そうですか。一番背が高いなのね。じゃあ、家族の中で誰が一番厳しいですか母です。母。そうですか。お父さんはどうですかお父さんは。お父さんは優しいですよ。ああ、そうですか。まあ、お母さんはね、やっぱり責任、わかるよね責任tahu? 責任 責任、はい。何でんばい全然。責任itu kayak tanggung jawab gitu. あ、Jadi bisa jadikan tanggung jawab. Sekining ya. Sekining ga. 責、お母さんは責任があるから厳しいと思いますね。うん。えーっと、うん。kita pakai 責任。うん。はい、責任ね。これじゃないと思うけどな、漢字。ちょっと待ってね。漢字が違うと。
そうだね。責任。これが責任という呼びますね。責任bacanya itu kanjinya. Terus itu bacanya sekining. Artinya tanggung jawab, Sensei. So, desu ne. Bertanggung jawab gitu ya. Sekining kang. Kalau tambahkan kang lagi, jadi bertanggung jawab artinya. Sekining kang. Kangnya seperti ini. Bertanggung jawab. Jadi, apalagi dulu sekining saja. Kalau ditambahkan kang seperti ini, dia akan berarti bertanggung jawab ya. Rasa tanggung jawabnya tinggi gitu. Sekining kang. Nggak aru. Jadi rasa tanggung jawabnya ada gitu. そうですね。どうぞ書いてください。書きました Sorry. か？大丈夫？はい。じゃあ次ね、Oke. 今も日本にいると思うんですけど、これからちょっと Hmm. 質問していきます。はい。ペリーさん、日本でいつが一番暑いですか？ Ichibang Atsui wa Hachigatsu. Hachigatsu です。8 月ね。OK です。一番寒い、いつですか？ Ichibang Samui wa Juni Gatsu. 12 Karena月とかね。まあ、itu contoh saja. Cuman ya setiap tahun akan ada perbedaan apa perubahan juga ya. Biasanya sih bulan 1 ke bulan 2 itu sih sangat samui nih. Itu tergantung tempat juga ですね。うん。はい、わかりました。これはもう大丈夫そうだね。Dejavu です。うん、OK。じゃあ次いきますね。これはちょっと消しましょうね。単語を勉強した単語、言葉。言葉sama 単語とsama ya。言葉、単語。うん。喉が渇きました。わかるよね。Hmm. あとは大丈夫そうだね。うんうん。じゃあ、次。これも勉強しましたね。次、14に行きましょ Oh iya Sensei, kalau う。う kalau ん。saya paling susah buat ngapalin kata kerja Sensei. Kalau kata kerja agak kalau buat ngapalin kata kerja itu agak lama saya. Itu gimana ya Sensei? Maksudnya ada tipsnya apa gimana itu? Kalau menghafal itu tidak bisa 1 hari 2 hari sih. Jadi harus sering dipraktekin, terus dibalikin lagi ke sana gitu. Jadi sering kita bolak-balik ngapalinnya. Hmm, Maksudnya gimana? Mungkin kalau misalkan biar lebih gampang, mungkin bisa buat ringkasan sedikit gitu ya. Mungkin ada seperti ini mungkin di sana. Mungkin di Hyakueng Shopu ada juga banyak ya. Mungkin bisa ada. tulis-tulis di sini. Itu terus dibolak-balik dia. Kalau nggak gitu, saya yakin yang misalkan yang satunya hafal, besoknya yang kita ngapalin yang dua, yang satunya hilang, ngapalin yang tiga, yang duanya hilang gitu. Iya Jadi kayak gitu Sensei. hmm, nggak bisa kalau nggak kepake atau nggak kita ulang-ulang tuh nggak bisa. Maksudnya sekali hafal itu kita maksudnya udah kecantol apa sudah nempel di kepala itu nggak bisa. Hmm. Apalagi kita harus tambah-tambah terus ya. Tambah, keluar lagi gitu sih biasanya. Makanya harus sering diulang-ulang lagi, di Fukushu lagi, sering-sering mendengarkan juga, sering-sering membaca juga gitu. Kalau menurut saya kalau udah mulai hafal kosakata itu perbanyaklah membaca bacaan-bacaan yang levelnya selevel dengan kemampuan kita. Misalkan udah mau masuk N4 nih, ya udah carilah bacaan atau cerita-cerita N4 gitu. Kita kan bisa nyari ya. Atau bisa minta bantuan AI juga. Misalkan tolong buatkan saya cerita misalkan berapa? 500 huruf gitu. 500 huruf dengan tema apa misalkan. eh, Keluarga gitu misalkan. Itu bisa nanti dibuatkan sama dia. Itu tinggal nanti Ferisang tinggal belajar membaca aja. Oke oke. Karena kalau satu kali langsung hafal tuh emang susah. Nih. Oke, Des. Kemudian lanjut lagi ke bab 14. Untuk perubahan T sudah hafal? Sudah di luar kepala mungkin? Teh, Mm-mm. ya nggak di luar kepala Sensei. Oke, Bisa tapi Des. nggak di kepala. Oke, coba saya coba dulu ya.
Karimas coba. Karimas rubah ke bentuk T. Karimas, Hmm. kate. Oke, coba matanya. Mungkin saya tuliskan di sini lebih bagus kayaknya. Eto. Hai. Hai. Korewa rubah ke bentuk T coba. Kate, kate. Kate ne. Oke. Ini. Apa itu ini? Hairimas. Hmm. Hate, Apa? hate, hate. Ah, oke. Ini irimas nih. Oh, itu Rimas. Hmm. Oke, saya pakai ini aja deh. Hai rimas deh. Mas. Oke, biar sama kanjinya. Hai rimas nih. Masuk des. これちょっと難しいかもしれないな。どうしようかな。Susah dilihat nggak ini? Bisa dilihat nggak? Ya bisa dilihat. Bisa ya, oke. Coba, hairi mas. Haite, Hai, T. Ada su kecil apa nggak? ada Oke. To. Ini kira-kira kanji apa? Kasimas, Sensei. Kasih mas ya. Coba rubah ke bentuk T. Kaste, kaste. Hmm. Korewa, Apa itu, Sensei? shigoto. Shigoto, shigoto shite. Oke. Kalau itu, Apa, Sensei? itu mandi. Des. Ini mandi ya. Hmm, Apa kira-kira kalau mandi? Yobimus. So, Abimas, mandi, abimas nih. ki, abimas. Kalau bi apa ya? Kenapa? Oke, nggak usah lihat buku dulu. Biar nggak paham nggak apa-apa. Kita loncatin nanti baru kita bahas ya. Biar saya bisa tahu saya harus bahas yang mana. Oke, kita bahas dari karimas. Rubah bentuk T. Karimas. Karimas, kate, KT. Oke, irimas. Hai, hairimas. Komen saya. Hairimas. haite, Hai, T. Kasimas. kaste, Shigoto shimasu. shigoto shite. Abimas. 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 Abimas, lupa sih Abimas, Lupa. Sensei. Oke, nomimas. Hai. Nonde, Nonde. Tarimas. Tarimas itu cukup ya. Tarimas. Tarimas. tarimas, Mm-mm. tarimas, Mm-mm. tarite, Tadi T. Oke, isogimas. isonde, Isonde. Hmm. Oke deh. Kalau kaki mas menulis ya. Kaki mas menulis. kaki mas, Mm-mm. kaki mas, kaki te, Kaki T. Oke. Hai. Dari beberapa jawaban itu ada beberapa yang salah ya. Seperti karimas. Kemudian ada abimas nggak paham ya. Lu atau lupa ya. Kemudian isogimas salah juga tadi ya. Kemudian kaki mas juga salah. Oke. Saya menanya lagi. Kan sampai saat ini udah sempat belajar ya. Dulu Perisang belajar bentuk T itu cara merubah ke bentuk T itu menggunakan dari apa bentuk emas sama bentuk kamus. langsung bentuk mas. Oh, dari bentuk emas ke bentuk T. Iya, Oke. Nah, pertama-tama bagaimana caranya Perisang membedakan oh ini golongan dua, oh ini golongan satu, gitu gimana caranya? yang golongan satu itu Hmm. huruf vokalnya rata-rata I. Rata-rata I di bagian sini ya. Iya, Anggaplah ini di depan mas lah ya, di depan mas ini, di sini ya, di bagian ini ya. huruf di Atau depan. sebelum sebelum mas lah ya, atau di depan mas. Oke, kita
samakan pemikiran kita, kita pakai di depan mas saja ya, di depan mas ya. Di sini ada vokal I gitu ya. Di sini ada vokal I ya. Iya. Oke. Terus kalau vokal apa? Kalau misalkan bentuk dua atau golongan dua, Vokal E. vokal E. Oh, so nih. Oke. Itu adalah cara paling sederhana ya. Cara menganalisa kata kerja apakah dia termasuk golongan satu atau golongan dua. Cuma di sini PR-nya Ferry Sang adalah nanti mencari pengecualian. Des, nih. Oh iya. Seperti tadi kan Ferry bilang rata-rata vokal I kan. Nah, rata-rata vokal I berarti tidak semua dong. Nah, jadi rumus yang Iya. kita apa yang kita bahas tadi itu tidak 100% bisa digunakan untuk keseluruhan kata kerja. Maksudnya gimana? Maksudnya setiap kata sifat yang kata kerja yang ada i-nya di depan itu nggak bisa kita pastiin itulah kata kerja golongan satu kan ya. Hmm. Nah, maka dari itu PR daripada Perisang atau siapa saja yang belajar ini berarti harus ingat pengecualiannya. Misalkan termasuk yang pengecualian apa? Misalkan contohnya, masih ingat nggak Perisang? Lupa Sensei. Lupa, oke. Tadi itu ada karimas, ini termasuk pengecualian, Desneh. Meminjam ya. Kelompok dua ya Sensei. So, kelompok dua ya, pengecualian ya. Parite. Nah, ini termasuk ke pengecualian, Des. Kemudian ini juga tadi termasuk ke pengecualian. Makanya tadi menggunakan tarite kan. Kalau kita gunakan rumus, dia ini kan tate harusnya ya, karena ada ri ya, tate ya. Cuma dia Hmm. pengecualian, jadi dia masuknya ke langsung saja masnya dihilangkan, tambahkan T. Jadi tarite. Nah, dua kali ini juga nih sama nih. Abimas. Ini juga pengecualian, Des. Ya, harusnya adalah kalau B menjadi ende ya. Misalkan Oh iya. Yobimas jadi apa tuh? Yobimas. Mas Yonde. Yonde ya. Kalau B itu menjadi ende. Cuma ini pengecualian jadi abite. Karimas menjadi karite. Tarimas menjadi tarite. Nah, secara rumus Ferisang sudah paham ya. Cuma nanti perlu ditekankan lagi atau mungkin nanti saya coba carikan juga yang termasuk pengecualian itu yang mana. Nah, itulah yang dibuatkan note nanti atau kayak apa ya? Kayak tanda deh gitu. Oh, ini ciri-cirinya termasuk golongan satu, tapi dia nggak masuk golongan satu, dia masuknya ke golongan dua. Nah, di sini kalau misalkan Ferisang nanya, kenapa sensei dia masuk golongan dua gitu, bukan golongan satu. Nah, mohon maaf, kalau di situ saya nggak bisa jelasin kenapanya gitu. Coba kita belajar secara rumus, begitulah rumusnya. Rumusnya pertama adalah analisa dia secara umum, ada vokal I di depan mas. Ya, Hmm. itu untuk golongan satu, tapi tidak keseluruhan. Ada pengecualian. Nah, ini yang harus diingat. Kemudian untuk golongan dua ada vokal E. Ya, misalkan ada apa? Yang vokal E. Ini kan kebetulan semuanya golongan duanya pengecualian semua ya. Nah, yang memang benar-benar termasuk golongan dua ya, yang sesuai dengan rumus yang kita pelajari tadi apa? Contohnya? Tabe Mas. Oh, tapi mas ya. Apalagi? Apa lagi ya kalau awal kan lupa. Nah, oh si mas juga ya. Oke. Yes. Oke, mas juga ya. Ada kakek mas juga. Kakek Mas, Norikae Mas. Tuh, dan Ih, jadi apa-apa yang di depannya itu ada yang apa di ada vokal E di situ adalah masuk ke golongan dua, des deh. Nah, ini penting sekali pondasinya untuk dikuatin, Perisang. hai. Ya, Perisang harus paham betul kata kerja yang mana yang termasuk golongan satu, yang mana yang golongan dua, yang mana yang golongan tiga. Karena ini akan terus kepake ketika Perisang ingin merubah ke bentuk nai juga sama, ke bentuk ta juga sama, ke bentuk t apalagi itu rumusnya sama gitu. Kita harus paham dulu mana golongan satu, mana golongan dua. Kalau itu nggak paham, saya pikir bakal susah buat merubah. Atau akan sering salah. Misalkan tadi karimas jadi kate, padahal dia karite. Nanti juga kalau misalkan dirubah ke bentuk nai, kalau kita nggak paham pasti kita rubahnya ka rimas ya, karanae jadi. Padahal karinae desu ne. Misalkan abimas ya, abanae pasti gitu. Padahal dia abinae desu ne.
Xiao abinai desu ne. Abimasen, abite. Hai. Kalau golongan tiga kan gampang, cuma ada dua, yaitu apa? Ferry-san. Imas, Kimas sama apa ya? Kimas, nih, Aimas bertemunya sih. bukan, itu masuk golongan satu. Oh. Golongan tiga itu cuma ada dua, yaitu ada kimas, datang ya. Karena kimas juga dua arti ya. Ada memakai, ada datang, itu kimas ya. Terus ada juga simas. Oh iya sih, Mas. Nah, ini dua ini. Ini wajib Perisak hafal. Golongan tiga cuma ada dua, yaitu kimas sama simas. Tetapi yang perlu digarisbawahi lagi adalah golongan tiga ini cenderung perubahannya itu total gitu. Jadi dia nggak ada rumus. Misalkan kimas, kalau bentuk naiknya apa? Konai. Kunai, total ya. Itu harus dihafal. Kalau simas ya gampang, cuma jadi sinai deh. Jadi nanti silakan latihan lagi untuk pondasi kata kerja. Kalau ingin cepat bisa kaiwa, jadi juga masuk harus benar-benar tahu ya perubahannya dan bagaimana caranya merubah. Bentuk naik, ke bentuk ta, ke bentuk rareru. Rareru tahu kan ya, kano potensial ya, kanoke nih. Oke, nanti coba dilanjutin lagi ya untuk belajarnya. Nah, kemudian di sini juga mungkin sedikit saya hapus ya. Saya hapus dulu ya semua ya. Oke. Nah, kemudian nanti silahkan nanti dilihat lagi di sini. Kalau di golongan tiga itu, ya, di golongan tiga itu, ya di golongan satu itu ya, di golongan satu itu akan dibagi lagi menjadi empat gitu ya. Ingat nggak? Jadi empat apa aja itu? Golongan satu dibagi empat. Untuk merubah ke bentuk T ya. Ini contoh ya, ini kelompok satu kan? Karena yang paling satu kelompok satu. Kelompok satu akan dibagi menjadi satu, ada I ciri, ya, I Ah, ciri. Nah, yang kedua itu ada mi bini yang akan ini menjadi ende ya. Kemudian ada yang ki sama gi. Ki jadi apa? IIT, Kite. Kaki mas jadi apa? Tadi salah tuh. Kaki mas jadi Mas. kaki mas. Jadi IIT, kaite. Kalau kiki mas mendengar kiki mas jadi Kiki Mas. Kite, kite. Hai, so desu ne. Kalau sini mas mati jadi apa? Sini mas. sini Mas, sini Mm-mm. Mas. Sinde, Shinde, そうだね。kalau itu ikimas, ikimas. Iki Mas, Pergi. Iki Mas, Iki Mas. Ite, Ite, oke. Itu juga perlu diingat ya. Tadi ada rumus ichiri ini akan menjadi su kecil sama t kan, ete kan. Cuma ada hmm, pengecualian satu nih, ada ikimas ya. Yang tadi ya ada ikimas. Ikimas pergi itu tidak menjadi apa namanya itu ite tapi menjadi ite. Ada se kecilnya ya ite ya. Jadi untuk ikimas saja itu pengecualian ya. Hai. ここまで大丈夫かな大丈夫ですかここまでは。大丈夫ね。じゃあ、急ぎます。jadi apa? 急ぎます。Isonde, 急ぎます。Isonde. 急んで。ぎだよ。Hmm, Isogimas, Isogimas. Isoide, 急いで。Isoide. 急いで。見ますnonton? 見ます Mimas, Mimas, Hmm. Mimas. 見ます jadi apa? No. Nonton. Melihat. Mi, Mitte, Mitte. mite. Masuk ke golongan dua ya. Ciri-cirinya ya hampir sama dengan golongan satu, tapi dia masuknya ke golongan dua. Mimas jadi mite. Bukan mite, bukan ya. Hai. それから、見せます。jadi apa? 見せます。Misemas, Misete. Misete, oke. Nah, tinggal latihan lagi tuh ya. Nah, Ah, kemudian bagaimana caranya membedakan, ini kan sama ya, di golongan satu juga ada simas.
Bagaimana caranya membedakan dengan golongan 3 yang juga ada simas? Pernah belajar nggak? Nah, yang saya maksud ini kan, misalkan ada kasimas, ya ada simas kan di belakang ya. Hmm. Terus di golongan 3 juga sama tuh, ada sampo simas. Hmm. Kira-kira caranya membedakan bagaimana? Atau menganalisa secara sederhana, oh ini golongan satu, oh ini golongan 3 gitu. Pernah belajar nggak dulu? Lupa sensei. Lupa ya, saya ingetin lagi kalau gitu. Kita review lagi ya. Jadi cara membedakan ini ya, di golongan satu yang nomor 4 yang ada simasnya juga ya. Misalkan Hana simas, Kasimas gitu ya. Itu caranya membedakan adalah pertama-tama saya akan berikan contoh biar lebih gampang. Si Goto. Si Goto ya. Ini tinggal ditambahkan Oh, apa? Si Mas. Kemudian kata sensei. sudah ya, ada Hana simas. Hmm. Nah, Hana simas ya. Ini artinya apa? Bekerja kan ya? Si Goto simas bekerja. Kalau Hana simas Berbicara. berbicara. Hana simas ini dua arti. Mumpung kita lewat di sini ya. Hana simas mempunyai dua arti, yaitu yang pertama berbicara, yang kedua melepaskan. Nanti pas kalau kerja, kalau misalkan dibilang hanashite, hanashite kudasai. Jadi lepasin ya. Hmm. Kalau konteksnya kamu megang sesuatu. Tapi kalau kamu diajak ngobrol, hanashite berarti kamu disuruh ngomong dong, ngobrol dong gitu. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan kita. Di sini sama-sama ada simas. Ada simasnya. Ketika kamu bingung, ini masuk golongan bentuk satu atau golongan dua, golongan tiga, golongan satu atau golongan tiga. Tinggal coba kamu ambil di bagian simasnya. Hmm, ini kita ambil dulu nih, atau kita pisahkan dia. Kalau misalkan dia artinya tetap, misalkan sama artinya, tidak mengalami perubahan secara signifikan, itu dia masuk ke golongan tiga, Des. Ini misalkan shigoto shimas ya. Kita ambil shigotonya aja kan masih ya, artinya juga Iya. pekerjaan ya. Nah, kalau hana shimas ini kita ambil shimasnya, dia akan menjadi hana. Artinya akan berubah menjadi bunga. Atau bahkan kadang dia tidak mempunyai arti sama sekali. Ya, berarti itu masuk ke golongan satu yang di bagian ini. Itu cara sederhana untuk membedakan ketika Ferisang bingung, oh ini masuk golongan satu apa tiga sih? Kita tinggal kita pisahkan, ya. Si masnya kita pisahkan dengan kata yang di depannya ini. Kalau artinya tidak berubah, berarti dia golongan berapa tadi? Tiga. Golongan tiga. Kalau dia berubah atau mempunyai arti yang berbeda atau bahkan tidak mempunyai arti, dia masuk ke golongan Golongan satu. golongan satu. Nah itu sederhana ya, cara sederhana. Kok mari daijoubu da yo ne? Hai, dojo beres. Oke, des. Nah, kemudian saya mau nanya, fungsi dari daripada bentuk T ini apa yang mungkin Perisang tahu salah satunya? Bentuk T. Bentuk T ini kapan bisa digunakan? Yang saya ingat itu Mm-mm. salah satunya buat menyambung kata ya sensei. Menyandung kata gimana tuh? Maksudnya buat semisal ada dua kata kerja terus Oh, yang itu. Mm. Nyambung dua iya betul. kalimat gitu ya. Nyambung dua kalimat. Misalkan gua tabete shawao abimas gitu ya contohnya. Iya. Nah, itu salah satu fungsinya ya. Dan kemudian yang dipelajari di bab 14 ini adalah pertama bisa digunakan untuk nyuruh orang atau minta tolong Oh, ke orang. Tinggal tambahkan apa di belakangnya? kudasai. Kudasai. Tolong misalkan kerjakan ini kalau begitu. Kerjakan. Mm. Kerjakan itu bisa menggunakan simas. Oh, Lakukan ya, tolong lakukan. kore wa Tolong kerjakan ini gitu. Kerjaan ini gitu bisa juga. Konoshigoto. konoshigoto wa shite kudasai. Konoshigoto o shite kudasai とかね。atau selain shite ada yatte kudasai ね。yarimasu. この仕事をやってください。ね。Silakan minum kopinya kalau gitu. Silakan minum kopinya. Dozo.
Non kohi o non de kudasai. Nonde kudasai ne. Dozo, kohi o nonde kudasai. Silakan berbicara atau tolong berbicara kalau gitu ngomong. Hanas te kudasai. Oke. Nah, sekarang kita terapkan ke pekerjaan. Misalkan Felisa nggak tahu nih, nggak paham pengerjaannya. Terus gimana dong? Tolong ajari saya pekerjaan ini dong, gitu. Tolong ajari saya pekerjaan ini. Tolong ajari. Hmm, pakai osiemas ya, mengajari ya, osiemas. Ah, shimasen kono shigoto wa oshiete kudasai. Oke, lagi sekali coba. Kono, Kono shigoto wa oshiete kudasai. hai, kono shigoto o oshiete kudasai. Ya, ini salah satu cara sih ya, meminta tolong atau minta bantuan ke orang. Walaupun nanti akan ada cara-cara yang berbeda lagi. Tapi ini salah satunya yang bisa dipakai ketika Perisang minta tolong ke orang, ya, atau nyuruh orang. Juga bisa menggunakan bentuk te kudasai. Hai, sampai sini ada pertanyaan dulu. Cukup sensei. Cukup ya, oke. Nah, di sini kan ada, kebetulan ini ada pola seperti ini ya. Yomi kata. Nah, ini tahu nggak pola ini? Pernah belajar nggak? Nanya ini yomi kata ini. Yumi kata Mm-mm. cara. Mm-mm, cara ya. Jadi kalau ada kata seperti ini berarti cara. Caranya membuat bisa nggak? Maksudnya apa? Agar dia menjadi cara gitu. Caranya membuat bisa nggak? Polanya tahu nggak? Ini kan ada yomi kata ya. Jadi cara baca. Nah, untuk selainnya misalkan untuk tolong Ya, buat yari kata. Tolong ajari saya cara membuat ya. Berarti yari kata ya. Polanya adalah bentuk mas plus kata. Tapi hmm. masnya kita hilangkan atau kita hapus, kita ganti dengan kata. Misalkan tadi ada yomi kata, sukuri kata. Nah, kemudian kalau cara makan, Cara makan. kan ada makanan misalkan yang kita lihat baru pertama kali, ada pisau dan segala macam itu, bingung tuh, pengen nanya cara makan. Berarti kita gunakan apa? Tabe kata. Tabi kata. Kalau cara minum, Non de kata. oh jangan dirubah ke bentuk T, cukup hilangkan mas saja, no mi mas ya. Nomi kata, nomi kata. Nomi kata, oke. Sini. Kemudian caranya memotong. Cara memotong. Kiri kata. Kiri kata. Secara basic, Perisang udah paham. Tinggal tambahin lagi tuh kosakata-kata kerjanya. Udah, bakal banyak lagi bisa dikembangin gitu ya. Hai. Nah, kemudian saya lanjut ya. Ini salah satu contoh penggunaan daripada bentuk T. Makanya saya bilang perubahan-perubahan kata kerja ke bentuk T, ke bentuk ta, ke bentuk na itu sangat penting kita pahami. Karena fungsinya akan banyak dalam pola kalimat. Lanjut lagi nih ke nomor 4. Ada bentuk T imas. Ini artinya apa? Kapan digunakan? Sedang melakukan, sedang berlangsung. Sedang melakukan, sedang berlangsung. Ya, artinya sedang gitu lah ya. Nah ini dalam percakapan, ini bisa dihilangin ya. Jadi tanpa ini juga bisa mempunyai arti nyuruh ya. Osyete, tetapi kalau hubungan kita sudah dekat dengan orang tersebut. Nah biasanya Perisang akan dengar, lawan bicara Perisang akan ngomong, kuda saya bakal dihilangin. Iya. これもやってね。Jadi, この仕事もやってくださいね. Kalau dipanjangin begitu. Ya, kalau dalam percakapan, kudasai-nya bisa dihilangin. Ya, i desu ka? Karena itu Ides. sudah menjadi bentuk biasa ya, bentuk bentuk non formalnya ya. Nah, kemudian lanjut lagi nih ke nomor 4, yaitu mempunyai arti sedang. Maksudnya sedang. Jadi bentuk te imas. Sedang makan berarti? Tabete imas. Oke, sedang minum? Non de imas. Non de imas. Sedang bekerja? Shigoto shite imas. Sedang belajar bahasa Jepang? Nihongo o benkyou shite imasu. Tidak sedang belajar. Nihongo o benkyou shite nai. Stay naik atau stay imaseng. Ya, imasen. Bentuk imasnya jadi imaseng ya. Kalau bentuk non formalnya jadi bentuk nai. Bekyo stay nai.
いや、違うよ。今勉強してないよ. Itu misalkan. Mhm. Oke, bentuk teimas ini bentuk non formalnya apa? Teimas. Jadi, Dari Mas mm-mm, bentuk non formalnya. Tairu. Teimas akan menjadi Tairu. teiru. そうだね. Teiru. Oke, misalkan coba rubah ke bentuk dua-duanya ya, bentuk formal sama non formalnya ya. Misalkan sedang membaca buku. Hong O Baca yo Mima. Hmm, Yo Yonde Iru. Yonde Iru. Oke, bentuk masnya atau bentuk formalnya Hongo. Hong O Yonde Mas. Oh, Yonde Mas. Oke. Sedang ngobrol atau berbicara dengan temannya. Tomodachi to. Tomodachi to Hanashite Mas. Tomodachi to Tomodachi hanashite to imasu ne. Hanashite Iru. Oh, いいね. Oke, これも多分問題ないです. Cuma perlu nambah kata kerjanya aja. Sekarang polanya udah paham. Tinggal dikembangin lagi des ne. Oke des. Lanjut lagi ne. これは消しますね. はい。次は、何々ましょうか。これいつ使いますか？わかる？ Ini ketika mengajak. mengajak. Oh, はい。そうだね。Jadi cara mengajak lebih sopan ya. Hmm. Bagaimana kalau gitu ya. Atau bisa juga diartikan ketika Perisang ingin menawarkan jasa ke orang. Bisa juga gunakan masyoka. Jadi kali ketika Perisang ngelihat orang sedang bermasalah atau sedang ada masalah atau ngelihat itu orang itu sedang ada apa ya sesuatu yang membuat dia berat atau mungkin bawaannya yang banyak gitu ya. Di situ bisa gunakan menawarkan jasa di situ misalkan bagaimana kalau saya bawakan satu gitu. Bisa juga menggunakan bentuk masyoka. 荷物多いですね。一つ持ちましょうか？荷物が多いですね. 一つ持ちましょうか? Bisa. Hmm. Nah, sekarang saya rubah konteksnya. Misalkan sekarang Perisang masuk ke sebuah ruangan, setelah masuk kayak panas gitu. Nah, jasa apa yang bisa ditawarkan di situ? Atsui, ya. Baru masuk Oh, atsui. Mm-mm. Atsi desu ne. Hmm. Eakong Oh, Eakong o Keshimashoka. Eh, kesimashoka. Keshi Sangat panas. mengabuk ya. Kesi itu mematikan ya. Sukemashioka. Sukemashoka. Oke, desu ne. Bagaimana kalau saya panggilkan taksi? Taksi itu Taksi memanggil yo taksi yo. Yuki Mas Marion de Masioka. Jangan rubah ke bentuk T. Yang berubahnya adalah masnya, Yo jadi masyoka. Masioka. Taksi, Taksi yo Yobi Masioka. oke. Taksi yo yabimashouka. Nah, dalam sebuah apa pelajaran atau di pelajaran itu ada partikel wo-nya ya. Pada saat ngomong, partikel wo-nya bisa dihilangin apa enggak? Bisa Senji. Bisa ya, bisa langsung ya. Taksi yabimashouka. Cuman kayak ada titik atau koma gitu ya. Taksi yabimashouka. Earcon. Tsukemashouka. Langsung nih. Itu kan lebih natural des nih. Oke, coba buat contoh lain lagi tanpa saya berikan kronologinya. Saya belum berikan gambaran. Cuma Perisang berpikir ngarang sendiri coba. Oke. Mm-mm. 今日はもう時間ですよ。Hmm. 休憩しましょうか。Juga shimashou ka? Bagaimana kalau kita istirahat? Desu ne. Hai, hai, いいですね。はい、ここまで質問あるかな？大丈夫そう。で、Cuma di sini akan ada seperti hujan gitu ya. Hujan furimas ya. Ame ga futteimasu. Nah, partikel ga di sini mungkin
fungsinya sudah tahu juga ya untuk menegaskan apa namanya itu penegasan juga menggunakan bentuk ga. Kemudian ada juga ga ini digunakan untuk partikel-partikel tertentu. Misalkan sesuatu yang terjadi secara alami, misalkan hujan, itu Hmm. ga. Di sini. Kemudian ada miemas ya, terlihat. Kita nggak pengen lihat, tapi dia terlihat saja. Itu juga gak miemas. Kata benda gak miemas. Bendanya apa saja yang terlihat gitu ya. Secara tidak sengaja yang tidak kita apa di luar kontrol kita gitu ya. Itu partikelnya gak. Kemudian ada partikel lagi yang gunakan bentuk ada, baik itu imas ataupun apa lagi satu. Untuk menyatakan ada kan ada dua tuh. Ada imas sama apa lagi satu coba. Imas, Hmm. Arimas. Arimas ya, imas sama arimas itu juga partikelnya gak. Deh. Ada Ah, orang, gak imas. Ada benda, gak arimas. Ya. Kemudian ada partikel hoshi, gak hoshi. Itu juga pasti partikelnya gak. Suki, jozu, heta, kirai itu partikelnya gak desu deh. ah. Hmm. Hai. Oke desu. Kemudian sumimasen gak? Ini sebenarnya di pelajaran sih bakal digunakan ketika ingin nanya ke seseorang gitu ya. Cuma dalam kehidupan sehari-hari, saya nggak jarang banget saya dengar. Mungkin Ferisang sekarang udah di Jepang juga, mungkin pernah Ya. dengar nggak setelah datang ke Jepang? Nggak pernah malah. Mhm. Atau paling sumimasen aja cukup. Sumimasen, Iya. shio totte kudasai. Cotto waruin desu kedo. Bisa juga ya. Waruin desu kedo. Mungkin itu yang bakal sering digunakan. Ya, itu bisa ditekan kayak ya kayak nggak enak sih warui desu kedo shio totte kudasai atau totte moraimasu ka misalkan begitu warui desu kedo jadi biasanya warui desu kedo ini saya digunakan ketika kita meminta bantuan ke orang apalagi ngelihat orang itu lagi sibuk itu bisa digunakan sumimasen chotto warui desu kedo kono shigoto Itu hmm kedo itu banyak artinya, Cece. so kedo di sini dia cuman apa ya meminta perhatian gitu Hmm. bahwa setelah itu akan ada lagi nih penjelasan gitu ya itu Oh, waruin desu kedo jadi orang tuh tahu nih oh dia bakal ada sesuatu yang mau diomongin lagi nih gitu cuma minta perhatian terus akan ada lagi sambungan setelah kedo itu gitu jadi dia tidak punya arti tetapi di sini ya biar tidak salah paham ya ini apa ya jelek tapi bukan jelek tapi itu sudah jadi sebuah ungkapan ya waruin desu kedo mungkin pernah dengar nanti waruin desu kedo nih sering-sering denger tapi Mm-mm. masih bingung ini kedo ini artinya ada berapa sih ya? Tuh. Misalkan gini lagi satu. Ashita Tokyo ni ikun da kedo, Pei san mo iku? Gitu misalkan. Ashita Tokyo ni ikun da kedo, nanka katte hoshii mono ga aru? Tidak ada yang mau dibeli, gitu. Hoshii mono ga aru. Itu kan seperti saya bilang tadi, dia cuma ingin menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan dan atau meminta perhatian dulu sebelum dia ngelanjutin obrolan berikutnya gitu. Hmm. Nah, mhm. Cuma kalau dia mempunyai arti tetapi berarti kalimat di depan sama di belakang itu mempunyai arti berbeda atau bertolak belakang. Misalkan, oishi kedo takai. Nah, ada kedo sama dakedo. Itu bedanya apa? Kurang tahu, Cece. Oishi kedo sama dakedo. Nah, pernah belajar kata bentuk biasa nggak? Misalkan, oishi des. Akan jadi apa tuh bentuk biasanya? Oishi. Oishi. Oishi des jadi oishi gitu. Oh, Oke. oishi. Nah, itu ya. Jadi itu yang pertama basicnya. Pertama, kata sifat akan hilang kan, tidak ada pengganti ya. Desnya bakal hilang doang ya. Kemudian kalau kata sifat na, kata benda itu biasanya ada da kan. Kireda, shigoto da. Nah inilah ditambahkan kedo. Makanya jadi suki da kedo, shigoto da kedo. Jadi intinya da kedo sama kedo itu artinya sama. Yang membedakan adalah fungsinya. Ketika kata sifat i atau kata kerja itu menggunakan kedo. Ya.
Hmm. Tabe takedo. Kan? Kedo ya, bukan takedo ya. Tabe takedo. Oishii kedo. Katta kedo. Kalau dia ketemu dengan yang namanya kata sifat na, akan menjadi dakedo. Kire dakedo, suki janai. Toka. Asa, hima dakedo, ikitaku nai. Toka. Bedanya cuma itu doang. Artinya sama, Oh, cuma yang di apa yang mendampingi yang beda gitu, ibaratnya gitu. Yang pertama didampingi dengan kata sifat i plus kata kerja itu kedo aja. Tapi ketika ketemu dengan kata sifat na sama kata benda itu akan menjadi da dan kedo. itu. Itu cukup hanya di bagian ini saja ya. Ah, apa namanya itu? Desnya. Misalkan shigoto des. Kalau desta jadi apa? Desta bentuk biasanya jadi apa? Desta, Hmm. data. Tuh, data. Kalau di sini dia cuma menjadi data kedo. Intinya yang saya mau sampaikan adalah ketika dia bertemu dengan des, ya, des ini kan berubah menjadi da ya. Hmm. Inilah dia akan menjadi kedo. Kalau desta dia akan menjadi data ya. Ya, Nah, ini tambahkan kedo lagi nih. Jadi ketika des aja dia akan berubah menjadi da kedo. Kalau desta ya data kedo. Hmm. 暇だったけど、友達が来て、まあうちに来て、ゆっくりできませんでした。さがgituね。hmm. うん。ここまで大丈夫かな多分大丈夫と思うけどね。そう。日本語そこが難しいんだよね。Jadi bahasa Jepang itu di situ yang musikasinya. Untuk tapi aja ada banyak ya. Ada kedo, dakedo, keredomo, shikashi, Apa tadi nih? keredo. Kerudomo, Hmm. Keredomo. Keredomo, keredomo. Ada shikashi, ada ga. Banyak. Sama juga menyatakan totemo juga banyak ya. Sangat yang misalkan Ferry Sang tahu menyatakan sangat apa aja tuh. Totemo. Hmm. Totemo malah jarang kan dipakai ya. Hmm. Apa lagi yang kamu tahu? Umai sangat ya sini. Umai nggak bisa. Umai itu jozu kan ya. Ada Meja. mecha. Ada juga yang untuk kansai bengnya mecha kucha. Ini juga sangat. Ada juga cho. Ada yang paling sering ini. Ini yang paling Benri kata-katanya. Yabai. Yabai juga punya banyak fungsi, banyak arti, Yabai berbahaya juga ada. Yabai oishi. Sangat enak. Oh, enak banget anjing gitu. Maaf ya. Jadi Hmm. kalau di bahasa gaulnya gitu. Anjing ini banget banget, enak banget. Yabai oishi. Ini tinggal Iya, Bang. Bisa hmm, itu sendiri. Artinya bisa kayak gitu. banyak artinya yabai ini ya. Misalkan berbahaya juga bisa. Ano itu yabai ne. Orang itu berbahaya. Jadi kalau misalkan di belakang ada penjelasan apa positif, dia akan mempunyai arti positif. Misalkan, ano itu yabai kawaii. Itu tidak menjadi berbahaya lagi tuh. Dia punya arti, wah orang itu cute banget nih. Gitu. Hmm. Kalau Misalkan, negatif mm, berarti berbahaya itu. so berbahaya deh. Oh. Kalau positif sangat. Hmm, hmm. Sangat ya, yabai. Ini semua tinggal Ferisang tambahkan kata sifat di belakangnya. Oh. とても美味しい。すごく美味しい。めっちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。超美味しい。やばい美味しい。Yang sering digunakan adalah kore karena tapi tergantung kalangan ya. Kalau kata anak muda ini yang sering. Anak muda-muda Cow. cho Ya. cho oishi. Bisa coba dipakai besok ya.
この料理、やばい美味しいですね. Gitu ya. Tapi kalau ngomong sama atasan, tambahkan des di belakangnya. Ya, baik, oishi desu ne. Ya, baik des. Ya, baik. Kalau gitu aja, dia bingung gitu. Nah, nanti silakan dirangkum lagi ya untuk ini ya. Karena ini sering digunakan nanti. Hai. どうですか頭痛くなる痛くなりましたか？ Iya, iya, bro. でも面白いよ。もっとね、Omochirai. 日本語を勉強すれば、いろんな言い方tahu ya ne. Tadi kita belajar bentuk kata ya. Nah, ini kata kerja bentuk mas plus kata kata. Berarti いろんな言い方がある. Artinya apa itu coba? いろんな言い方がある. いろんな言い方があります. Ikat Kira-kira itu artinya apa? Irona, Irona いろんな、macam いろいろ. macam. Hmm. Tadi apa Irona apa sih? いろんな言い方があります。Irona ikata が ke ありま Mas す. Hmm. Kira-kira itu artinya apa tuh? belajar macam-macam kosakata. Hmm. Apa ya? Ada berbagai macam cara pengucapan. Cara I kata. ikata cara jadi. Mm-mm. Tadi kan imas kan, tambahkan kata, masih dihilangkan jadi cara kan tadi kan. Jadi Oh iya, i kata berarti cara pengucapan, cara penyampaian i kataですね. ikata. うん。はい。また後でね、またいろいろ勉強しましょうね。次はまた課題を出します。Nanti saya karena dapat jeda 5 hari ya, saya akan kirimkan lagi soal-soal des nih. Ini ada rekornya ya kan Sensei? Ada. Di Mm. oh iya, Nanti saya masukin di apa di YouTube pribadi gitu ya. Tadi tidak di share, hmm. dipribadiin. Nanti saya share ke Perisang. Tinggal dibuka aja linknya ya. はい。大丈 Oke, 夫？ dari Jawa. はい。じゃあまた来週だね。来週の、土曜日と日曜日、また勉強しましょうね。Hai, Nanti lanjut ya ke babak berikutnya ya. 14, 15, 16 terus dilanjutin ya. Biar kita nanti hai, bisa fokus ke soal-soal sama pola kalimat yang lain gitu. hai, Yang lebih susah intinya ya. hai, あと漢字もね、少しずつ勉強してください。hai, はい。大丈夫？次、また dari Jawa. 漢字の、練習もあるからね。Hai, Ini kan N5 tuh, kita nanti naikin ke level N4 ya. 頑張ってね。hai Sensei. はい。あとは大丈夫？質問とか。何でもいいけど。大丈夫？ Dari Jawa. はい。わかりました。じゃあ今日はここまでになりますね。ま Hai, た、来週の土曜日と日曜日勉強しましょう hai. ね。はい。お疲れ様でした。ベリーさん、ありがとうございます。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。